Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bertemu lagi di acara edukasi live trading bersama GK Invest Cabang Semarang. Hari ini hari Rabu tanggal 31 Maret 2021. Nah, bagi Anda yang sudah online bersama kami di Klik Meeting maupun di YouTube channel GK Invest Semarang, kami ucapkan selamat datang. Kita nanti beberapa menit kemudian, beberapa menit ke depan kita akan mengadakan live trade. Jadi mulai minggu ini dan seterusnya live trade kita adakan seminggu ada 3 kali. Jadi seminggu ada 3 kali. Hari Selasa siang itu jam 3 sore. Kemudian hari Rabu itu jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat WIB. Nah, seperti tadi kita seminggu ada 3 kali, Selasa sore, Rabu malam, sama Jumat malam. Nah, biasanya hari Kamis. Nah, sekarang hari Kamis kita geser ke hari Rabu karena hari Rabu ini data ekonomi yang dirilis juga banyak banget setiap hari Rabu sama hari Jumat. Nah, itu juga kita ulas nanti secara teknikal, secara fundamental supaya teman-teman trader dari seluruh Indonesia, kemudian khususnya nasabah GK Invest cabang Semarang juga mendapatkan edukasi mengenai acara yang kita adakan secara kontinu nih. Nah, seperti itu. Jadi jangan lupa ya 3 kali dalam seminggu, Selasa sore jam 3 sore ada live trade, kemudian hari Rabu malam jam 7 malam kita juga ada live trade, kemudian Jumat malam jam 7 malam kita juga ada live trade. Jadi live trade-nya 3 kali dalam seminggu. Kemudian khusus untuk yang edukasi itu hari Kamis siang jam 2 siang. Nah, itu mengenai edukasi, entah itu mengenai produk, mengenai peluang-peluang yang ada di market, berita update. Nah, itu nanti akan saya bawakan di hari Kamis siang jam 2 siang. Kemudian bagi Anda yang berdomisili di Semarang di sekitarnya, kita juga mengadakan acara seminar offline atau table talk atau small seminar lah ya. Ya, tapi pesertanya juga terbatas sih, cuma 5 orang karena kita juga membatasi di tengah pandemi ini harus membatasi peserta juga. Jadi untuk seminar offline kita adakan di kantor itu hari Jumat sore jam 3 sore. Nah, seperti itu. Jadi jadwal-jadwalnya biasanya kita share di IG GK Invest Semarang, kemudian kita share juga di Facebook, kemudian kita juga share di beberapa medsos lainnya. Nah, ini bagi Anda yang kebetulan punya Instagram atau IG, nah silahkan follow atau jadi namanya apa sih? Follow ya? Follower ya? Subscribe. Nah, subscribe di Instagram GK Invest Semarang. Jadi supaya Anda mendapatkan info terbaru mengenai edukasi yang sedang kita adakan. Entah itu edukasi secara online maupun edukasi secara offline. Nah, seperti itu. Jadi GK Invest ini kita mengedepankan edukasi untuk para trader dari seluruh Indonesia maupun nasabah GK Invest. Atau mungkin Anda belum jadi nasabah juga nggak masalah, kita juga akan memberikan edukasi. Karena ilmu trading ini tidak terbatas ya, banyak sekali, ratusan bahkan jutaan. Nah, yang paling penting adalah gimana caranya kita bisa profit konsisten. Nah, seperti itu. Itu yang paling penting di situ. Tapi di samping profit konsisten, itu pun juga harus sebelum trading harus membuat perencanaan atau trading plan. Nah, itu juga cukup penting sekali. Ditambah lagi pengetahuan mengenai money management, risk management itu juga penting. Nah, itu juga tidak kalah penting lainnya yaitu psikologis trading. Nah, psikologis itu penting. Jadi kalau Anda sudah siap modal, sudah siap strategi trading, sudah siap pengetahuan mengenai money management, risk management, tapi kalau psikologisnya nggak siap, nah itu yang harus 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 ditata lagi untuk psikologis tradingnya supaya kita
siap ketika kita open posisi atau ketika kita menganalisa market. Oh ini buy, ini sell. Nah, begitu sudah ketemu sinyalnya, nah apa yang harus kita lakukan nih? Nah, mau 0,1 lot atau 0,2 lot, nah itu psikologisnya juga cukup penting. Nah, seperti itu. Jadi psikologis trading ini sangat-sangat berpengaruh sekali, tidak kalah pentingnya juga cukup penting sekali di antara beberapa faktor yang tadi. Trading plan, money management, risk management, sama psikologis trading. Nah, itu penting sekali. Oke, pada malam hari ini nanti ada dirilis data ekonomi dari Amerika. Nah, ini juga apa ya, harus kita perhatikan. Nah, nanti di samping nanti berjalannya live trading, nanti ada data ekonomi yang dirilis. Jadi nanti jam 19.15, mungkin kurang beberapa menit lagi, itu nanti akan dirilis ADP non-farm. Nah, atau orang biasanya trader atau biasanya para trader biasanya nyebutnya pra non-farm lah ya. Sebelum non-farm biasanya ada ADP-nya dulu. Nah, itu nanti akan dirilis jam 19.15. Kalau sebelumnya jam 20 lebih 15 menit waktu WIB, tapi sekarang sudah masuk musim panas, jadi jamnya maju. Termasuk non-farm payroll pun juga besok hari Jumat ketika kita live trading pun juga jamnya yang semula 20.30 waktu Indonesia Barat atau setengah 9 malam waktu WIB, itu untuk mulai bulan apa namanya April atau minggu ini atau masuk musim panas. Jadi non-farm payroll besok hari Jumat itu rilisnya jam 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Nah, jangan lupa bagi Anda yang kebetulan punya open posisi ya sambil dilihat-lihat lah ya fundamental seperti apa, non-farmnya seperti apa, jumlah tenaga kerja seperti berapa aktualnya, kemudian tingkat pengangguran di Amerika juga apa namanya, jumlahnya berapa, karena akan berpengaruh terhadap mata uang US dollar. Dan tentu saja akan berpengaruh terhadap instrumen yang khususnya berlawanan dengan USD. Nah, itu cukup penting sekali di situ. Nah, untuk ADP non-farm atau ADP employment change itu nanti prediksi analis ada kenaikan yang cukup signifikan dari data yang keluar bulan kemarin. 117.000 diprediksi, analis memprediksikan untuk bulan ini itu sekitar 550.000. Jadi cukup cukup besar sekali ya kalau menurut saya sih ya. Ada sekitar 400, selisihnya sekitar 400 lebih, 400.000 lebih. Nah, seperti itu. Jadi optimisme dari pelaku pasar karena melihat analis melihat vaksin yang sudah didistribusikan oleh pemerintah Amerika ke warga negara atau menyuntikkan vaksin ya untuk warga negaranya itu juga mereka cukup optimis kalau penyerapan tenaga kerja oleh apa namanya perusahaan di Amerika itu cukup besar sekali. Nah, mereka cukup optimis karena dan itu akan mendongkrak aktivitas perekonomian. Apalagi pertengahan bulan Maret kemarin itu stimulus juga sudah diketok palu hingga nanti pendistribusian untuk stimulus. Jadi saya rasa untuk aktivitas perekonomian di Amerika pun juga diharapkan kembali lagi meningkat dan itu akan berpengaruh terhadap inflasi. Nah, pasti inflasi juga akan mengikuti. Nah, seperti itu. Jadi paling enggak akan memberikan efek terhadap pergerakan indeks apa namanya dolar mata uang US dollar. Hmm, gitu. Jadi uh, diperhatikan nanti bentar lagi mungkin 5 menit lagi kita lihat ADP non farm. Kemudian dari Kanada, negara Kanada akan merilis gross domestic product GDP yang bulanan diprediksi untuk bulan ini produk domestik bruto di Kanada ada kenaikan dari 0,1% ke 0,5%. Jadi kemungkinan akan membuat prediksi analis memberikan penguatan untuk dolar Kanada. Tapi kita nggak tahu aktualnya seperti apa. Nanti kita cek jam 19.30. Nah, ini tentu saja akan berpengaruh terhadap USD CAD. Nah, salah satu instrumen yang ada di MetaTrader 5 GK Invest ada dolar Kanada lawan US dollar lawan Kanada dolar. Nah, itu akan pengaruh di situ.
Begitu, terus kemudian pagi. Kemudian jam 21, jam 9 malam, nah nanti akan juga dirilis data dari Amerika, ini medium, pending home sales, jadi penjualan rumah tertunda. Dari prediksi terakhir, dari data yang terakhir -2,8%, diprediksi untuk bulan ini sekitar -2,6%. Jadi diperkirakan ada kenaikan untuk pending home sales. Nah, itu nanti akan dirilis jam 9 malam. Kemudian EIA, Energi Informasi Administrasi, itu juga akan merilis stok minyak di Amerika. Nah, dari data yang minggu lalu, itu sekitar 1,9 juta barrel stok di Amerika diperkirakan untuk minggu ini ada penurunan itu sekitar 107.000. Wah, penurunannya sangat 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 luar biasa tajam sekali dari 1,9 juta ke 100.000, 107.000. Nah, tapi kita nggak tahu aktualnya seperti apa karena uh, crude oil sendiri, pergerakan WTI atau crude oil ini sedang menunggu meeting OPEC yang dilakukan hari ini sampai besok. Nah, mungkin keputusannya biasanya besok sih ya untuk dirilis untuk keputusan dari OPEC. Dari pertemuan awal bulan Maret kemarin itu Rusia siap untuk menambah produksi. Nah, cuman dari beberapa negara OPEC ada yang ingin mempertahankan produksi, ada juga ingin mereka menambah produksi. Nah, bagi mereka yang menambah produksi, mereka tentu saja ingin memanfaatkan harga minyak yang melambungnya cukup lumayan tinggi, masih bertahan di level 60-an, 60 dolar per barrel. Nah, itu ingin memanfaatkan harga minyak yang tinggi dengan menjual minyak dengan harga yang lumayan agak mahal sih ya kalau menurut saya. Biasanya sih kisaran 40-an ya, 40-an dolar per barrel, tapi sekarang sudah masuk ke 60 dolar per barrel. Nah, itu cukup cukup lumayan apa namanya, lumayan tinggi sekali. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi untuk crude oil pergerakannya masih menunggu keputusan dari OPEC, jadi mereka lebih fluktuasinya naik turun sih untuk apa namanya WTI atau crude oil. Nah, itu data ekonomi yang dirilis untuk minggu ini. Jadi sorry untuk hari ini. Jadi yang perlu teman-teman trader perhatikan. Ini bentar lagi sih ya, kurang 1 menit lagi ADP non farm. Ini sambil saya cek untuk pergerakannya. Saya cek pergerakan sebentar. Nah, ini. Nah, WTI masih di 60-an. Untuk emas, nah ini pergerakan XAU USD kemarin penurunannya juga cukup lumayan tajam, bahkan dilanjutkan hari ini sampai ke 1677, 1677. Sekarang running di 1684, 84. Nah, karena kemarin ada peralihan modal sih ya, ada peralihan modal dari aset safe haven ke obligasi. Jadi banyak orang mengurangi mengurangi kepemilikan emas, kemudian dialihkan ke obligasi dan ke kripto. Nah, ke cryptocurrency. Nah, mereka apa namanya beralih ke kripto. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan harga emas pun juga potensi naik juga cukup terbuka sekali, tapi secara medium itu memang trennya memang lagi turun, lagi ada penurunan. Nah, cuman nanti kita akan lihat untuk analisa secara teknikalnya seperti apa nanti kita cek. Oke, ini sebentar lagi data ADP sudah keluar ya, sebentar saya lihatnya dulu. Nah, saya refresh dulu. Oke, data ADP sudah keluar. Untuk aktualnya ADP Employment Change keluarnya 517.000. Jadi masih di bawah prediksi analis. Prediksi analisnya di 550.000, sedangkan aktualnya 517. 517 jadi ada penurunan sih ya. Lebih 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 rendah dari prediksi analis. Jadi kalau secara apa namanya, secara teknikal sih ya pelemahan untuk US. Tapi kalau kita lihat dari data yang terakhir dari data bulan lalu, itu penguatan untuk
USD. Nah, ini pergerakan emas pun juga naiknya juga eee, cukup cepat ya, dari 84, 85 sekarang 86. Nah, ini sudah menginjak 87. Oke, itu untuk data ADP yang barusan, dirilis, dirilis oleh, lembaga, yang mengeluarkan ADP yang di Amerika, ADP non-farm payroll, ya, ADP non-farm payroll. Jadi untuk non-farm akan dirilis besok Jumat ya, jangan lupa untuk non-farm payroll itu hari Jumat jam 19.30. Dan, sekali lagi untuk pengumuman bagi Anda untuk, lucky draw. Nah, pengundian emas kita akan lakukan besok hari Jumat ketika non-farm dirilis. Jadi lucky draw bagi Anda yang sudah membuat real akun dan sudah mengisi dengan deposit. Nah, sudah melakukan deposit maksudnya, sudah melakukan deposit dan jadi nasabahnya GK Invest cabang Semarang, itu untuk periode tanggal 1 Maret sampai tanggal 31 hari ini, 31 Maret. Nah, ini login Anda, real akun Anda mempunyai kesempatan untuk mendapatkan mengikuti, bukan mendapatkan, untuk mengikuti lucky draw. Nah, lucky draw ini hadiahnya emas. Ada dua orang pemenang yang akan kita pilih, masing-masing nanti dapatnya sekitar 0,5 gram. Ya, lumayan lah ya untuk tambah-tambah investasi lah ya. Nah, seperti itu. Juga untuk kenang-kenangan dari GK Invest. Nah, seperti itu. Jadi, untuk lucky draw jangan lupa besok hari Jumat seperti biasa jam 7 malam kita akan mulai karena non-farm hari Jumat dirilis jam 19.30. Nah, seperti itu. Jadi, untuk lucky draw bagi Anda yang sudah membuat, real akun di periode tanggal 1 Maret sampai tanggal 31 Maret. Nah, nanti Anda memiliki kesempatan untuk mengikuti lucky draw. Tentu saja Anda harus ikut, acara live trading besok Jumat. Kemudian Anda mencantumkan atau menulis login Anda di kolom chat. Nah, besok hari Jumat nih, kolom chat, diklik meeting ataupun di kolom komentar di YouTube. Nah, YouTube channelnya GK Invest Semarang. Nah, itu nanti akan kita catat, kita cek kalau sudah memenuhi syarat baru kita masukkan ke kotak undian. Nanti akan kita undi. Nah, seperti itu. Jadi periode untuk bulan ini cukup kita agak panjangkan 1 bulan full. Jadi membuat supaya lebih rame lah ya, lebih rame. Tanggal 1 Maret sampai tanggal 31 Maret nanti akan kita undi besok hari Jumat tanggal 2 April. Nah, seperti itu. Jadi bagi Anda yang sudah bikin real akun dari bulan Maret ini, silahkan besok mengikuti live trading hari Jumat jam 7 malam. Nah, bersamaan dengan rilis data non-farm payroll. Non-farm payroll jam 19.30. Nah, seperti itu. Oke, untuk pergerakan harga emas, ini masih stay sih ya, masih di 16.86. Nah, untuk running saat ini. Kemudian, ini juga sedikit saya ngasih pengumuman lagi sambil kita menunggu Mas Andrian, Bro Andrian untuk online sambil share untuk screen MetaTrader. Nah, sambil tunggu beliau online, ini juga ada sedikit pengumuman. Bagi Anda yang belum jadi nasabah GK Invest, nah ini segera bikin real akun di GK Invest, khususnya cabang Semarang, karena kita banyak sekali program edukasi. Nah, bagi Anda yang butuh edukasi, kemudian ada live trade-nya juga, baik edukasi secara online maupun edukasi secara offline. Nah, kita memberikan servis terbaik lah ya bagi nasabah-nasabah GK Invest Semarang, supaya gimana caranya menaikkan saldo trading atau equity lah ya, menaikkan equity trading berkaitan bersama dengan kita memberikan edukasi. Nah, diharapkan pun juga equity bisa tumbuh berkembang. Nah, seperti itu. Jadi tumbuh berkembang
paling enggak berkesinambungan lah ya, terus menerusnya seperti jadi paling enggak investasi Anda juga tetap terjaga, tapi jangan lupa, money management, risk management juga perlu Anda pahami. Nah, kita juga nanti akan memberikan edukasi secara online setiap hari Kamis. Nah, seperti itu. Kemudian besok Kamis, siang jam 2 nanti juga ada seminar online yang nanti akan saya bawakan. Besok saya akan menyampaikan mengenai peluang trading di awal bulan April. Nah, itu cukup menarik sekali. Jadi besok jam 2 siang. Untuk linknya jika besok ada kesempatan atau mungkin ada waktu untuk ikut live trade bersama saya jam 2 siang, silakan menghubungi tim sales GK Invest Semarang untuk mendapatkan link untuk masuk di Klik Meeting atau Anda bisa masuk di channel YouTube. Nah, YouTube live streaming nanti Anda bisa masuk, bisa ikuti seminar online besok jam 2 siang. Oke, saya rasa Mas Andrian juga sudah, siap untuk, standby. Halo Mas, halo Pak. Oke, gimana kabarnya Bro hari ini Bro? Alhamdulillah sehat Pak. Jelas ya Pak suaranya? Oke, suaranya, oke. Mungkin, bagi teman-teman yang sudah online dari tadi, bisa langsung mulai saja nih Bro, Mas Andrian lah ya. Nah, Mas Andrian untuk Ya, memandu acara live trade pada malam hari ini, hari Rabu 31 Maret 2021. Ini soalnya barusan tadi dirilis ADP non-farm. Dari prediksi analis ada penurunan sih, tapi dari data yang, dirilis, bulan kemarin itu lebih baik daripada, data bulan kemarin. Jadi ada kenaikan. ya, Oke, mungkin secara analisa, secara teknikal mungkin bisa dijelaskan untuk beberapa instrumen trading yang ada di MetaTrader 5 GK Invest. Oke, bagi Anda sekali lagi yang ingin menanyakan atau bertanya, silahkan ketik di kolom chat di Klik Meeting maupun di kolom YouTube ya, di komentar YouTube, YouTube GK Invest Semarang. Nanti akan kita baca, nanti akan saya sampaikan ke Mas Andre untuk dibahas. Nah, seperti itu. Silakan Bro, dimulai untuk analisa ya, teknikal. ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba saya sudah lihat tadi data yang keluar dari segi fundamentalnya. Dan ini kita coba lihat juga di livecharts.co.uk. Kalau kita lihat range parameter currency strength meternya ini kalau kita perhatikan, ya kita refresh dulu. Nah, kalau kita lihat kecenderungan memang USD nggak terlalu menguat dan nggak terlalu melemah sebenarnya kalau kita perhatikan. Yang salah satu yang agak powernya agak kuat hari ini lebih ke pound sterling sebenarnya. Nanti coba kita lihat aplikasinya di secara teknikalnya. Ya, kalau kita perhatikan di teknikalnya, kita mulai dulu di indeksnya. Nah, di indeks ini yang perlu kita perhatikan, hari ini kan hari penutupan untuk di monthly. Jadi pola monthly akan terjadi penutupan hari ini. Jadi kemungkinan besar range pergerakan malam ini nggak terlalu besar sebenarnya. Range-nya cuma bolak-balik. Mari coba kita perhatikan. Kalau kalau yang mengikuti live trading dari minggu lalu, skenario yang kita buat kemarin itu udah sama sebenarnya. Jadi pergerakannya masih naik sampai di 93.26. Ini coba kita perhatikan. Kalau dari segi indeksnya pergerakannya juga cuman pergerakannya range-nya kalau kita perhatikan kecil hari ini dari segi indeks dolarnya. Coba kita ke gold. Sama gold malam ini nih ada penutupan untuk grafik monthly-nya.
lihat. Sama kalau kita lihat di grafik goldnya juga, kemungkinan besar malam ini gold cuman bolak-balik di zona di sini, di base di sini nih, di 1680, 1670-an sekitaran ini nih. Ya, kalau kita breakdown ke time frame kecilnya. Nah, kalau kita lihat di time frame M15-nya, gold masih sideways, harganya masih bolak-balik aja di sini di 1680 sampai 1688. Nah, kalau kita bahasakan dari risk ratio-nya, ini masih dalam 1:1. Jadi saya harap Bapak-bapak, ibu-ibu hati-hati untuk pengambilan posisi di gold malam ini. Gold kita masih wait and see beberapa sampai sekitar 5 menit. 5 menit lagi kita perhatikan gold. Pound sterling juga. Jadi hampir semua market malam ini marketnya cuma bolak-balik aja nih. Karena salah satunya penutupan di candle monthly-nya, weekly-nya, daily-nya, jadi semuanya pertemuannya dari segi teknikalnya. Jadi untuk area baiknya kalau kita bahas sekarang di 3763, target terdekatnya paling kita bisa posisikan target take profitnya di sekitaran ini. Di 3780. Di euro masih sama. Nah, kita perhatikan. Sebenarnya kalau dari segi weekly di euro USD ini masih mengenyar di harga 1.1640-an. Cuman kemungkinan besar malam ini mengalami penguatan range dengan kecil sebenarnya malam ini. Paling range area ini kalau misalkan naik untuk posisi euro di sekitar 1.1760-an. Jadi tinggal kita breakdown ke time frame kecilnya. Kalau kita perhatikan dulu. Dan kita tunggu 1 menit lagi perpindahan candlenya. Oke, ini ada pertanyaan Mas Andrian. Oh iya ya. Oh ya ada. Saya perhatikan di YouTube ya. Di YouTube ada sih. EU kapan naik nih? Dari Susin Salsabila, kemudian dari Bapak Prasetyo Herlimbang juga menanyakan goal posisi aman apa enggak nih malam ini? Mas, aman Ya. apa enggak nih? Nah, EU sama goal ini yang ditanyakan nih. Silakan mungkin bisa Oke, dibahas Pak. ini. Coba kita perhatikan dulu di euro malam ini. Yang perlu kita pahami dulu, kita udah bahas tadi bahwa di indeks dolar pun pergerakannya sebenarnya range-nya kecil untuk malam ini. Sama dengan di euro, karena kalau kita lihat juga di currency nah ini kita lihat perhatikan di currency trend-nya. Nah, indeks dolarnya juga masih cenderung tidak terlalu mengalami penguatan dan pelemahan. Jadi range-nya cuma kecil untuk malam ini. Nah, sama dengan euro juga sebenarnya. Jadi untuk posisi pengambilan keputusan buy atau sell malam ini hati-hati. Sebenarnya kita masih cenderung nge-buy malam ini untuk time frame kecilnya.
di time frame bisa kita perhatikan di M15 atau di H1-nya. Kemungkinan besar juga kalau misalkan mengalami penguatan malam ini, kemungkinan besar untuk posisi euro kenaikan malam ini paling di 1.1760-an. Untuk Pak Ibu Salsabila ya, untuk posisi euro cenderung mengalami penguatan malam ini, tapi range-nya kecil Bu, di 1.1760-an. Lanjut di gold juga sama, untuk posisi gold malam ini untuk posisi gold malam ini, kalau misalkan untuk pengambilan keputusan buy-nya malam ini, targetnya itu di 1690. Nah, targetnya di sini. Berarti potensi naik ya bro ya itu ya? Ya, Emas ya. potensi naiknya. Cuman perhatikan risk manajemennya, karena kalau kita perhatikan ini ratio-nya sebenarnya ini 1:1. Jadi target dari posisi entry dengan targetnya ini sama dengan stop loss-nya sebenarnya. Karena stop loss-nya ini kita harus taruh di 1678. Jadi sekitar 60 pips dari harga sekarang kalau misalkan kita entry buy. Paling amannya kita menunggu selesainya H1-nya ini. Setengah jam lagi lah. Seperti itu Pak Prasetyo, Pak Prasetyo. Oke gitu ya. Jadi untuk euro juga Ya, masih apa masih namanya Pak. range sempit ya. Kemudian emas pun Ya, juga range-nya sempit. range-nya juga masih sempit. Nah, Kemungkinan sih pelaku pasar kayaknya lagi menahan posisi nih untuk besok hari Jumat. ya, betul Pak, Kalau betul. masalahnya itu mungkin. No, no fan viral. Salah Lebih satunya itu besok. non fan viral, dan salah satunya juga kalau dari segi teknikalnya, malah ini kan penutupan untuk candle monthly sebenarnya. Ya Tapi betul. kalau Untuk kita bulan lihat, Maret ya, ya. Nah untuk ya bulan untuk Maret 4 soalnya. bulan Maret. Nah, soalnya tadi saya baca di beberapa website sih untuk penutupan bulan Maret kemungkinan penjualan USD sih. Ya, Penjualan betul Pak. USD itu rumornya sih seperti itu rumornya. Cuman kalau memang benar-benar ini rumor ini memang benar terjadi ya paling enggak untuk apa instrumen yang berlawanan dengan USD kemungkinan mengalami penguatan. Nah, seperti itu. Tapi kita juga nggak tahu nanti sampai sesi Amerika tengah malam nanti apakah benar-benar untuk pelemahan untuk USD atau sekedar rumor dibalikan jadi pembelian. Nah, kita juga nggak tahu ya, Ya, tapi yang jelas untuk resiko memang harus ya untuk live trade ini disclaimer on ya sekali lagi ya. ya, Jadi betul Pak. semua keputusan berada di tangan para trader yang online di Click Meeting maupun di YouTube. Nah, seperti Ya. itu. Oke, mungkin silakan dilanjut lagi untuk Nah, instrumen yang lainnya nih, Bro. oke. Jadi untuk posisi ngebainya, tunggu dulu penutupan konfirmasinya sebentar ini, Pak. Kalau misalkan di jam 8 penutupannya di atas harga 1685, silahkan ngebuy di situ. Stop loss-nya boleh di 1681. Targetnya di 1690, Pak. Di jam 8. Kita menunggu sekitar 25 menit lagi untuk di gold. Nah, lanjut kita juga di komoditi, di oil juga sama yang kita bahas kemarin. Kalau kita dari segi fundamentalnya kayaknya besok ya Pak, ada berita OPEC, OPEC ya besok ya Pak. Ya, untuk OPEC sih malam ini juga sudah mulai meeting sih ya. Jadi sampai besok biasanya keputusannya sih hari kedua ya. Hari besok mungkin besok malam lah mungkin sesi Eropa atau mungkin menjelang sesi Amerika Open tuh nanti baru ada keputusan apakah nanti Arab Saudi akan menambah produksi atau tidak. Kemudian diikuti oleh negara-negara OPEC yang lainnya apakah juga akan mengikuti langkah untuk menambah produksi atau tidak itu keputusannya besok malam biasanya. Nah, malam hari. Ya.
Ya, jadi kalau kita perhatikan di komoditi ini, salah satunya di oil ini, paling range harga masih sama seperti kemarin, di harga 60-an dan 61-an sekitaran ini. Akan bolak-balik. Ini biasanya udah, kalau dari teknikal ini udah pola yang sebenarnya. Ya, jadi crude oil, kalau secara skenario-nya, kalau kita lihat, kan seperti ini. USD JPY, kalau USD JPY kita perhatikan untuk range monthly-nya, kalau kita perhatikan udah selesai sebenarnya ini di 1110 di 97. Euro, pound sterling, di Aussie. Nah, kalau kita juga perhatikan di Aussie, harga Aussie ini masih cenderung, masih harganya bolak-balik di sini. Masih di harga 7609 sampai 7630-an. Range-nya sempit sebenarnya malam ini. Nah, goldnya udah mulai bergerak. Tinggal kita lihat penutupannya harga dunia ini. Apakah langsung nyampe di 1690? Ya, mungkin masih ada pertanyaan yang lain. Sementara belum ada nih bro, coba saya cek lagi ke YouTube. YouTube-nya belum ada, cuman komentar dari Bapak Prasetyo Helimbang. Oke siap, thanks bro atas informasinya. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih kembali Oh untuk ya, Pak Prasetyo. Oke, mungkin untuk pair atau mata uang yang lainnya mungkin bro bisa dipetakan mungkin apa mata uang Aussie, yang lain, uh, Aussie Aussie, atau Aussie. Audi Nah, US di AU Aussie lah ya. kalau Hmm. ya, kalau kita perhatikan di Aussie Pak, masih range-nya makin sempit sebenarnya ini. Aussie. Jadi hampir semua mata uang range-nya cuma di sini Pak, ini 7600, 7630, range-nya cuma di sini Sempit ya. untuk Aussie. Ya, betul Pak, ini harga. Itu kalau tadi kita lihat patternnya kayaknya head and shoulder itu H1 tadi. Yang gimana Pak? Tadi baru nah Betul Pak, ya. H1. Nah ini, nah ini. Oh enggak agak kecil kan. Ini pakai apa? H4 ya. Oh bukan ya. Tadi timer berapa ya? Enggak lihat saya. Tadi kok kayak head and Nah, shoulder tadi. Oh enggak nah, ini. kalau kita perhatikan di Aussie di H4-nya paling ngejar di sini Pak. Di Oh, 0,7630-an sekitaran itu. Target untuk malam ini. oke, berarti masih masih naik ya secara Ya, teknikal ya. secara Secara teknikal. teknik. Kalau kita breakdown ke time frame lebih kecilnya lagi, sama kalau kita lihat dari trennya.
Bentar, Pak. Halo? Halo, halo. Pak, bentar ya lagi meeting. Lagi meeting. Ya, kenapa, Pak? Oke, Ya, untuk bentar, Pak. Aussie secara Yang ini dia akan mediumnya pindah masih ini, ada Erwan. kenaikan ya. Iya. Bentar, bentar, bentar. Iya. Ya, maaf, Pak. Bentar. Oke, Ya, lanjut kalau bro. kita perhatikan, ya, jadi kalau kita perhatikan, tinggal nunggu. Kita nunggu sekitar 4 menit. Misalkan di harga penutupannya di atas harga 7612, kita bisa ngebuy di sini di 7610, targetnya di 7624. Nah, di sini sebenarnya untuk Aussie kita nunggu 3 menit lagi untuk posisi pengambilan buy-nya. Kita nunggu konfirmasi perpindahan candle di M15. Sama kita perhatikan, gold udah dikit lagi nih, kena TB-nya lagi nih. Oke, gold sudah mulai bergerak naik nih di Ya, uh, harga tertinggi ya, menyentuh ya, harga tertinggi harganya lagi. udah lagi ngejar ke 1690 Pak. Ini kalau misalnya 1690 nyampe nih, nah target selanjutnya di mana nih bro? Nah, pasti dari beberapa trader yang lagi online ini pasti pertanyaannya. Ini dari tadi ketika harga di 1685 running, prediksi naik nih 1690. Nah, sekarang kalau misalnya sudah nyampe 90, nah apakah masih lanjut lagi ke 95 atau mungkin ke 1700 atau kembali lagi turun? Nah, mungkin bisa dipetakan nih bro untuk Eh, membantu teman-teman trader ini. Kalau secara teknikalnya, sebenarnya kita tinggal nunggu penutupan di H4-nya sebenarnya ini. Jatuhnya tengah malam sebenarnya di pasar New York sebenarnya penentunya ini. Jadi kalau misalkan penutupan ini jam 8, ya target selanjutnya itu di 1698 atau 1700-an Pak. 1698 sampai 1700. Berarti masih masih kuat untuk balik, maksudnya balik rebound lagi lah ya setelah kemarin drop habis-habisan kemarin juga lumayan cukup Ya, cukup dalam ya Pak. sampai Nah, harga kalau dari terendah tadi Pak. Nah, kalau kita perhatikan secara teknikalnya juga kan ini kan posisinya double bottom sebenarnya. Ya Double betul bottom bro. di sini. Ya double bottom antara 76 ya terakhir kemarin 1676 sampai ke Ya, yang hari ini lah ya 78 itu kan ya. ya. Eh, yang kemarin loh, kemarin 78, ini kalau sekarang Nah, kan 77 nih. Nah, double ya. bottom sih ya. Jadi perlu dicatat juga, misalkan malam ini penutupan gold di 1690-an, berarti hari Senin kita masih ngejar di target 1700 di hari Seninnya, Pak. Oke, berarti kemungkinan masih potensi naik di atas 1700 ya. Di atas 1700, 1700. Oke. 1698 sampai 1700. Untuk GU sendiri gimana nih bro? GU. Biasanya GU ini banyak peminatnya nih. Oke. GU sama GJ. GJ tadi Ah, belum ya GJ ya. GJ. GU kalau kita perhatikan GU sebenarnya range-nya hampir sama dengan Euro sebenarnya dengan AUD Om, GBPUSD sekarang kondisinya. masih Karena sempit kalau ya. kita perhatikan ya masih sempit Pak. Karena cenderung malam ini kalau kita perhatikan penutupan mandinya memang di malam bearish. Sama di weekly juga kita perhatikan range-nya makin mengecil. Daily-nya juga. Ya, jadi kalau kita perhatikan secara dari time frame kecilnya, paling penguatannya cuma sampai di target terdekatnya di 3780-an Pak. 3780, 3790. Oke, 3780 sampai 3790 ya untuk Ya Pak. GU ya. GU. Jadi Ini pound sterling, euro, aussie range-nya malam ini menyempit sebenarnya.
Berarti yang lebar sendiri cuma di emas ini ya. Hmm, Karena ya, mungkin pelaku pasarnya yang bertransaksi mungkin juga banyak. Kalau yang di emas ya. mungkin lebih banyak lah ya. Peluang terbesarnya mah di gold untuk malam ini. Apalagi kalau malam ini close-nya di atas 1690-an, berarti hari Senin kita masih ngebar sampai target 1700. Oke, 1.700. Berarti lihat dari eh Senin, Ya, bukan Senin. jadi kita perhatikan close market. Oh, bukan Hmm, hari Senin. Besok Pak, besok. besok ya. Besok Soalnya, udah soalnya udah kan udah hari hari Jumat. hari Jumat kan libur nih untuk yang emas sama crude oil ini hari Jumat kan libur. Oh ya, Ada libur apa namanya yang agama Nasrani kan ya untuk hari raya ya, besok hari Jumat. Mungkin kalau menurut saya sih karena yang gerak cuma forex dan sedangkan hari Jumat itu ada non farm payroll NFP. Nah, mungkin bagi teman-teman trader juga perlu waspada juga yang punya posisi emas XAUUSD sama crude oil ya. Khawatirnya nanti Senin akan ya, terjadi gap. Ada gap ya, biasanya kan ya. Nah, karena ada penumpukan buyer sama seller di hari Jumat. Nah, seperti itu. Jadi biasanya Senin kemungkinan gap soalnya semuanya libur untuk yang komoditas. Kalau yang forexnya jalan normal untuk yang mata uang. ya. Oke, mungkin bisa dilanjut yang apa DXY atau mungkin indeks indeks apa indeks saham mungkin bro, Dujun atau Ya, apa gitu kan. kalau indeks yang kita ulang lagi, indeks dolarnya kalau kita perhatikan sama sebenarnya. Indeksnya makin menyempit. Jadi udah di sini harganya. Kalau kita perhatikan, udah topnya hari ini sebenarnya di harga 93,48. Kita perhatikan juga di Dow Jones. Dow Jones juga sama kalau kita perhatikan. Kalau kita perhatikan di Dow Jones yang angkatnya ini udah jadi double top. Nah, ini kita perhatikan range-nya di Dow Jones paling market cuma bolak-balik di sini lah. Di range harga 3295 sampai 3320 Oke, masih dalam range itu ya. TikTok lah ya. masih. Nah, yang kemarin juga yang di saham nih, yang di Alibaba sama yang kita bahasakan kemarin area entry-nya masih. Sebenarnya udah dapat kemarin area entry-nya di 220 posisi entry buy-nya. Ya, masih cenderung di harga posisi entry buy-nya untuk posisi apa Alibaba, saham Alibaba. Dow Jones, yen juga sama kalau kita perhatikan. Kalau kita perhatikan rata-rata market menunggu hari Jumatnya sepertinya Pak ini. Mungkin nunggu November kali ya. Iya, Sedangkan betul untuk Pak, kalau kita perhatikan. UJ sendiri pun juga udah di atas ini. Udah di 100 Iya, betul Pak. 110 lah ya. Nah, udah di atas banget. Mau sell juga Ya, kita dilema juga, harga masih naik. Mau kita buy juga buy di atas gitu kan ya. iya, Ya jadinya paling di enggak. tengah-tengah Pak. Ya ini berapa nih level yang diperhatikan nih bro? Kalau misalnya mau entry buy atau sell berapa tadi? Sebenarnya lebih cenderung nge-sell sebenarnya nih. Kalau posisi nge-sell-nya kita nunggu ini
perpindahan candle di H1 misalkan, bentar, Pak, saya kasih tanda dulu. Misalkan sebentar penutupannya di harga ini, berarti nanti kita nge-sell-nya di 110.60 Pak, nge-sell-nya 110.60 sell-nya, stop Oke. loss-nya di 110.90 Berarti sekitar ya, 30 ya, di 300 ya, 300 pip ya, 3 digit di ya belakang koma lah ya, ya, tinggal kita 300 pip. nunggu perpindahannya. Jadi targetnya itu di targetnya itu kalau kita entry di 110.60 atau 65, targetnya di 110.40 Pak. Ya di sekitar 25 pips targetnya. 25 pip ya. Ya lumayan lah kalau Ya, misalnya 25 pip ya, kalau satu lot ya $250 ya. Kalau misalnya ya 0,1 betul ya Pak. 25, Betul. kalau 0,1 lot ya berarti sekitar $25 lah ya. Kurang lebih lah 25 soalnya kan, dolar. Wah, nah soalnya uji ini kan per satu pipnya kan nggak genep nih. Kurang iya dari betul Pak. kurang dari $1 lah ya. Beda dengan Ya, EU, beda dengan GU, NU dulu. sama AU gitu kan, genap Ya, satu pip $1 gitu kan, seperti itu. Oke, mungkin silakan Anda, bagi Anda yang mau request atau mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan ketik di ya, kolom chatting, di klik meeting maupun di YouTube. YouTube bisa diklik di kolom komentar. Nah, nanti akan kita sampaikan. Nah, itu. Jadi tadi pengaruh ADB-nya juga cuma sebentar sih ya, untuk apa namanya, pergerakan emas khususnya yang transaksi emas. Soalnya nih emas ini juga banyak yang transaksi nih nasabah, apa namanya, para nasabah atau mungkin para trader juga banyak yang transaksi XAUUSD, karena XAUUSD ini kan pergerakannya kan volatilitasnya juga sangat tinggi sekali, dan itu pun juga membuat orang penasaran. Nah, dari ya, range hariannya pun ingin mengambil ya sekitar 10%, 20% dari pergerakan lah. Siapa tahu bisa untuk menaikkan equity atau saldo trading atau equity. Nah, cuman kan dibalik pergerakan yang cepat juga resikonya juga cepat juga gitu kan ya. Nah, jadi paling enggak teman-teman trader ini harus cepat mengambil keputusan sih kalau misalnya pas salah arah. Nah, buy naik, sell malah tuh buy turun, sell naik. Nah, paling enggak harus cepat dalam mengambil keputusan kalau ya. transaksi di XAUUSD itu. Oke, mungkin dilanjut lagi, mungkin satu pair lagi atau apa namanya, satu atau dua instrumen lagi mungkin. Silakan bro. Oh ya ini Pak Prasetya Herlimba. Oke siap Pak, thanks banyak. Oh ya makasih Pak Prasetya. Jadi sama dengan yang kita perhatikan tadi, kita lanjut yang belum tadi. Ausi. Coba kita perhatikan. Ya untuk posisi yen kita masih menunggu sebenarnya. Selama penutupan candlenya belum di bawah 110.65, ini cenderung harga masih naik Pak. Targetnya masih di sini. Jadi jangan untuk posisi nge-sell-nya sekarang jangan dulu. Kita nunggu konfirmasinya sebenarnya. Kita nunggu perpindahan candlenya ini penutupan di bawah harga 110.65 untuk konfirmasi nge-sell-nya. Targetnya di 110.40. Menunggu konfirmasi closing hari ini atau closing H4 nih bro? Close H1-nya Pak. Oh, close H1 ya, berarti Ya, tinggal nunggu 5 kali. menit lagi lah ya, 5 menit lagi. Ya, Apakah di atas atau di bawah gitu kan ya? ya. Oke, ini ada pertanyaan di klik meeting dari Pak Daniel. Malam Pak
Ardiansyah, untuk pergerakan crude oil malam ini bagaimana nih? Nah, ini kembali lagi nih ke Malam crude Pak. oil. Nah, Jadi kita udah bahas tadi Pak sedikit. Jadi crude oil ini masih cenderung pergerakan harga range-nya sebenarnya Pak masih di 61,70 sampai di 60,00 sebenarnya Pak. Masih range-nya di sini harganya. Tinggal kita perhatikan sebentar kalau dari segi kita buatkan garis trend line, salah satu yang mana di trend line-nya itu akan cenderung mengalami pelemahan sebenarnya Pak. Jadi untuk posisi nge-sell-nya kita nunggu penutupan ini. Jadi misalkan candle H1 ini penutupannya di bawah harga 60,10. Nah, kita bisa nge-sell di sini Pak. Targetnya di 60,00. Nah, begitu berarti pun nunggu konfirmasi break break ya, bawah ya itu kalau misalnya dia ya, soalnya running running sekarang kan lagi posisi di bawah nih di ya, trendline betul, yang Pak. trendline support lah ya kata-kata trendline support. Ya. Untuk posisi ngebaynya juga sama sebenarnya. Tinggal kita nunggu penutupan di atas 61. Harga penutupannya di atas 61 berarti targetnya di sini Pak, 61,80. Oke, 61,80 berarti kalau di crude oil kita katakanlah mungkin ngambil 0,1 lah, 0, berarti kan Ya, dari 61,00 ke 61,80 itu ada sekitar 80 pip ya, 80 pip kalau di crude oil kalau kita ngambil satu lot itu dikalikan ya, dikalikan 1.000 barrel soalnya kontrak saya kan 1.000 berarti ya. ketemunya sekitar 80 ya. 800 sorry 800. Nah, tapi kalau 800. misalnya $800, tapi kalau kita ngambil 0,1 lot berarti sekitar $80 lah. Seperti itu. Ya. Oke, seperti itu Dan untuk untuk apa gimana lanjut lagi mungkin. Crude oil-nya sudah untuk nih. satu. Ya, jadi itu Pak Daniel untuk crude oil. Jadi kita perhatikan di harga ini penutupannya di mana? Penutupan marketnya di ini sekitar 2 menit lagi atau misalkan penutupannya di bawah 60 berarti targetnya masih di sini Pak. 59,50-an. Kalau di atas 61 berarti targetnya di 61,80. Iya Pak Daniel, sama-sama. Nah, untuk di pound sterling, coba kita lihat sedikit pound sterling. Sama sebenarnya pound sterling, kita menunggu penutupan di bawah harga 3760-an, berarti kita nge-sell-nya targetnya di 3745, sekitar 15 pips. Jadi kalau kita perhatikan memang range-nya makin menyempit sebenarnya Pak. Jadi selalu kita perhatikan risk manajemennya dengan money manajemennya sebenarnya yang harus kita perhatikan untuk posisi-posisi market yang seperti ini. Oke deh. Jadi kita lihat Pak Fardi. Oke deh gitu. Jadi cenderung memang market masih menunggu di hari Jumatnya sebenarnya ini kalau kita perhatikan. Jadi range-nya ini beberapa hari ini, 2 hari ke depan ini marketnya cuma di sini range-nya. Jadi mungkin pelaku pasar lebih memilih menahan keinginan untuk masuk di market sambil menunggu data non farm ya, data Ya, betul Pak. NFP non farm besok hari Jumat. Karena ini kan juga menentukan sekali nih setelah kemarin ketok palu stimulus yang sudah disahkan oleh Parlemen Amerika juga sudah menjadikan apa namanya undang-undang. Nah, mungkin untuk ini kan non farm pertama setelah stimulus, pasca stimulus lah ya. Jadi nanti akan melihat apakah efeknya memang benar-benar penyerapan tenaga kerja, kemudian ada sektor pengangguran juga nanti akan benar-benar dipantau oleh uh, pelaku pasar dari seluruh dunia. Nah, seperti itu. Ya, kalau Oke, kita mungkin juga perhatikan di currency strength meternya sama Pak. Jadi cenderung memang market volumenya nggak terlalu besar. Jadi memang lagi rata-rata trader ya wait and see. Pasar lagi menunggu sebenarnya kalau kita perhatikan. jadi Reza masih mungkin
Ya itu sih mungkin nunggu non-farm kali ya, mungkin non-farm merah besok hari Iya, Jumat. Pak. Ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau disampaikan, silakan bro. Kalau dari teknikalnya cukup itu, Pak. Market Unik. ya masih di sini. Kalau kita perhatikan ya harganya masih di sini. Oke, jadi itu untuk gambaran secara analisa teknikal yang tadi sudah disampaikan oleh Ardiansah. Ada emas, crude oil, kemudian ada beberapa pasangan mata uang di forex. Jadi untuk live trade pada malam hari ini, sekali lagi disclaimer on bagi teman-teman trader yang online di Klik Meeting maupun online di YouTube. Nah, ini semua keputusan berarti tangan Anda semuanya. Di sini kita cuman Ya, memberikan edukasi. Nah, memberikan edukasi, memberikan gambaran market, membedah market, apa namanya, sesuai dengan sekarang lagi running saat ini, apakah harga kecenderungan naik atau harga kecenderungan turun. Jadi semua itu berada di keputusan berarti ada tangan ada semuanya. Nah, seperti itu. ya. Coba. Oke, mungkin ada mau disampaikan, Bro Andrian? Cukup? Ya, kalau untuk sekarang yang cuma mau sampaikan, tetap hati-hati dalam trading. Karena trading ini bukan permainan sebenarnya. Trading ini adalah bisnis. Jadi kita betul-betul perhatikan resikonya semua. Itu Pak. Oke deh. Jadi dalam trading memang harus bijak di dalam mengelola dana sih ya, meskipun dana-dana Oh kita iya sendiri Pak. namanya juga bisnis, namanya juga berdagang sih ya. Berdagang Iya. jadi risk management, money management harus benar-benar dipahami dan psikologis Ya, trading betul pun Pak. juga harus harus ditata untuk psikologis tradingnya dan harus Betul apa Pak. namanya menggunakan akal sehat. Maksudnya akal sehat di sini menggunakan analisa teknikal atau mungkin melihat fundamental seperti apa. Nah, seperti itu paling Mentalnya. enggak secara rasional lah ya, secara rasional kita melakukan analisa nah, seperti itu. Oke, saya rasa untuk live trade pada malam ini cukup sampai di sini. Mungkin nanti untuk minggu ini nanti kita akan lanjutkan besok hari Jumat itu jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat 19.00 WIB. Nanti besok ke Jumat itu juga bersamaan akan kita undi untuk lagi draw. Jadi untuk pengundian emas bagi Anda yang sudah tercatat sebagai nasabah GK Invest Semarang mulai periode tanggal 1 Maret sampai tanggal 31 Maret sampai hari ini itu nanti akan kita undi besok hari Jumat tanggal 2 April. Nah, yang memenuhi syarat untuk depositnya. Jadi kalau bikin real akunnya harus diisi depositnya. Kalau cuma bikin real akun aja ya maaf, jadi nggak bisa ikut ikutan. Jadi yang sudah melakukan transfer atau mengisi depositnya dan memenuhi syarat nanti akan kita ikutkan loginnya. Tapi Anda harus login, tapi Anda harus ikut live trade juga. Ikut live trade dan kemudian mencantumkan login MetaTrader 5 Anda di kolom chat maupun di YouTube, di kolom komentar YouTube. Itu besok hari Jumat. Nah, seperti itu. Jadi ada supaya Anda juga mempersiapkan waktu siapa tahu nih rezeki ada di tangan Anda. Nah, seperti itu. Jadi untuk live trade besok hari Jumat bersama dengan lucky draw pengundian emas, kita akan pilih 2 orang pemenang. Oke, saya rasa cukup untuk acara live trade pada malam hari ini. Saya Rudi Oktrianto dari tim RRI Semarang, juga ada Andriansah, Ya Ardiansah, Pak. Ya Pak. juga analis juga hedge fund juga, beliau juga sudah jam terbangnya juga lumayan tinggi juga. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi Anda semuanya. Jangan lupa disclaimer on, tetap berada di dalam transaksi, tetap bijak di dalam bertransaksi, pahami risk management, money management, juga persiapkan psikologis Anda dalam bertransaksi. Oke, saya rasa cukup. Uh, Oke, saya rasa cukup sampai di sini untuk live trade pada malam hari ini. Ketemu lagi insya Allah besok hari Jumat jam 7 malam. Oke, selamat malam, salam profit dan sukses untuk kita semuanya.